marketing dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Monggo Mbak Juwita. Dokter silakan. Cek. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, kita ke di tengah aja dok, biar terlihat oleh Bapak Ibu semuanya. Baik. Kayak anak ibu Bapak ya. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Juwita, marketing Mitra Keluarga Bekasi Timur. Hari ini saya sudah membawa Dr. Isman Firdaus, dokter spesialis jantung intervensi kardiologi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke, Dr. Isman Firdaus SPJPK MPH. Sebelumnya beliau pernah menjabat menjadi Presiden Dokter Jantung se-Indonesia di tahun 2018 sampai tahun 2022. Keren ya Bapak Ibu ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Dr. Isman. Oke, langsung aja nih kita mau dengerin nih dok. Kenapa sih dok kita tuh harus menjaga kesehatan jantung? Boleh dok, monggo silakan. Ya, jadi jantung itu sekali nyemprot darah itu kira-kira 70 sampai 100 cc. Jadi kalau denyutnya 60 kali per menit itu bisa berapa? 1 menitnya 60 kali 100. Dokter punten ada Ya? kita ngasih. Oh iya. Ya. Kalau 100 cc 1 menit hampir 6 liter. 6 liter 1 menit 5 sampai 6 liter. Kalau 1 jam ya tinggal dikaliin aja ya. 60 kali 5 liter. Kalau satu hari dihitung aja ya. 1 bulan. Bayangkan kalau umur kita 60 sampai 70 tahun, ada berapa sekali semprotan yang kalau kita tidur dia tidak tidur. Satu-satunya organ yang tidak istirahat ketika kita istirahat adalah nomor 1 jantung dan paru. Kalau paru masih bisa diperintah oleh kita ya, napas tahan, nah itu masih bisa. Tapi jantung berhenti, hilang Bapak Ibu semuanya. Ya terima kasih atas undangannya ya. Saya perkenalkan sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya Dr. Isman, saya bekerja di Mitra Keluarga dari 2007 hingga sekarang dan senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu. Jadi kita wajib untuk memelihara jantung kita supaya apa? Nomor 1, kita tetap hidup. 1. Kalau kita hidup, kita bisa bekerja, kita bisa beribadah, ya, kita bisa memberikan manfaat, motivasi buat keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, teman kita, dan seluruh lingkungan kita. Sehingga jantung ini harus berdetak. Karena jantung ini bisa menyebabkan henti jantung, kerusakan dari faktor luar, maka kita harus menjaga. Apa saja yang harus dijaga? Ya tentu nanti dari hasil pertanyaan-pertanyaan ya. Itu kenapa kita harus menjaga jantung kita. Kita harus sayangi jantung kita agar kita bisa apa tadi? Bekerja, beribadah, memberikan manfaat buat masyarakat, buat banyak orang, minimal buat keluarga kita, dan juga kita bisa mempersiapkan di masa yang akan datang. Ya. Oke deh, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh langsung ditanyakan aja. Mungkin sembari kita bertanya, sebelum masuk pertanyaan, mungkin saya mau nanya satu kali lagi nih dok. Dok, apa aja sih dok faktor resiko penyakit jantung yang dihadapi dok? Ya, penyakit jantung itu banyak. Mulai dari penyakit jantung yang bayi, namanya penyakit jantung bawaan, yang bocor-bocor, yang nyempit-nyempit, yang katupnya nggak ada, yang bentuk jantungnya konslet ya. Ya harus ada katup, nih nggak ada katup, harus ada sekat, ini nggak ada sekat. Nah itu namanya penyakit jantung bawaan. Nah karena Bapak Ibu saya berhadapan dengan Bapak Ibu yang senior-senior ini, nah saya masuk ke penyakit jantung yang paling sering di dunia dan yang paling mematikan di dunia, yaitu penyakit jantung koroner. Ya itu ya. Jadi kalau tanya apa sih penyebab penyakit jantung koroner? Kenal dulu koroner. Koroner itu adalah pembuluh darah yang memberi makan otot jantung, termasuk di dalamnya memberi makan listrik jantung. Itu pembuluh darah koroner. Ada pembuluh darah tangan, kaki, dan lain-lain. Tapi yang memperdarahi, yang memberikan oksigen, makanan ke jantung namanya koroner.
Nah ukurannya segede cabai rawit. Cabai rawit tuh yang nggak terlalu pedas ya. Nah, ada yang 4 mili, 3 mili, diameternya kecil. Kalau yang di leher segede gini besar ya. Tapi di jantung kita, jantung segede mangga, itu pembuluhnya segede cabai rawit, cuman diameternya paling 2, 3 sampai 4 mili paling gede, 4 mm. Sehingga kalau ada sedikit upil di situ bisa bikin mati, bisa ngandek aliran darah. Dan sayangnya pembuluh darah koroner ini sangat mudah terjadi yang disebut dengan proses aterosklerosis. Apa itu? Penyempitan. Terjadi, kalau misalkan bingung istilah aterosklerosis, ada yang pernah tahu bisul nggak? Bisul di kulit ya. Nah, aterosklerosis itu adalah bisul di dalam dinding pembuluh darah. Serem nggak ada bisul di dinding pembuluh darah? Kalau bisul isinya nanah, kalau di kulit, kalau di pembuluh darah isinya lemak, kolesterol. Lemak itu kalau udah campur sama kalsium jadi kapur, ya. Jadi 2. Nah, kalau masih baru-baru lemak saja, jadi bisul. Nah, kalau udah lama, udah usia senior ya 60-70, lemaknya jadi apa? Kalau dia nggak pecah, dia menjadi kapur. Kapur itu seperti kerasnya bukan kayak kapur tulus, tapi lebih keras dari kapur itu, disebut batu karang karena terkalsifikasi. Nah, sehingga mari kita segah sama-sama supaya pembuluh darah koroner kita tidak terjadi bisul, tidak terjadi kapur. Nanti bagaimana caranya? Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Oke dok. Dok, tadi kayaknya ada yang tunjuk tangan tuh. Ya silakan. Ibu yang di belakang dulu, monggo yang pakai topi. Oh iya, topi warna krim maksudnya. Terima kasih, nama saya Madi Widiasi. Saya kebetulan pernah check up lengkap. Yang saya tanyakan, jantung yang seharusnya 50% ada pengembangan 52%. Apakah penyebabnya? Yang kedua, itu sudah terjadi 2 tahun lalu. Apakah perlu check up secara rutin seperti itu? Dan hipertensi saya sudah 33 tahun dan terjaga. Apakah ada hubungannya dengan seperti itu, dok? Terima kasih. Ya. Kalau orang yang sehat nggak ada apa-apa, kalau udah usia senior tuh saya anggap di atas 50 tahun yang udah mau pensiun deh ya, gitu aja ya. Nah, itu minimal kalau nggak ada apa-apa, itu minimal 1 tahun check up jantung, 1 tahun sekali saja. Kalau nggak ada keluhan. Nah, kalau memang sudah terdeteksi ada hipertensi, ada kolesterol, minimal 4 bulan, 3 bulan check up rutin reguler untuk memastikan obatnya terkendali tensi dengan obat-obatan. Nah, kalau yang baru, misalnya baru serangan jantung, terus ada sumbatan segala macam dan memang masih kadang-kadang ada keluhan, 1 bulan sekali check up. Bahkan mungkin kalau memang masih ada keluhan 2 minggu, seminggu sekali. Kalau sudah tidak ada bisa 3 bulan. Nah, tadi pertanyaannya, fungsi jantung pompanya 50%. Bagus nggak? Bagus. Jantung kita kerja seperti Shimizu, seperti apa? Jet pump. Nah, kalau pompa pakai motor kan, brrrr, gitu kan, nyemprotin air kan. Nah, kalau jantung kita buatan Allah Subhanahu Wa Taala itu cuman begini pompanya, serot kayak pompa itu aja, serot. Ya kan waktu zaman dulu, ya kan, dragon, ya pompa dragon, saat. Nah, jantung itu seperti kantong karet, ya. Kalau dia ngisi full, kira-kira 125 sampai 130 cc, set, ya. Dia ngisi, tugasnya jantung cuma 2, ngisi dan nyemprot. Apa? Ngisi dan nyemprot, ya. Ngisinya 120 cc, nyemprotnya nggak boleh 120 cc. Nah, harus ada ruang yang terisi. Jadi nyemprotnya ya 80 cc, 70. Jadi fungsi jantung adalah yang volume yang disemprotin dibagi dengan yang saat ngisi terakhir. Jadi minimal 50% sampai 80%. Jangan di atas 80%, jangan juga di bawah 50%. Jadi ada range-nya antara 50 sampai 80%. Jadi kalau pompa jantung Bapak Ibu 50 sampai 80%, dengan pemeriksaan apa tahu nggak? Dengan pemeriksaan apa? Pemeriksaan apa? Dokter bisa tahu itu, tahu dia dari mana? Bukan. Siapa yang tahu? Bukan. USG jantung, pernah dengar nggak USG jantung? Ekokardio
Grafik. Ya, USG kalau ibu-ibu USG-nya di perut. Nah, yang di sini ngelihat jantung, bukan ngelihat bayi ya. Yang bayi di sini. Nah, dengan ekokardiografi. Jadi melihat daya semprot itu dengan ekokardiografi. Kalau Bapak Ibu pengen tahu berapa sih semprotan saya, di ekokardiografi. Nah, apabila semprotannya kurang dari 50%, harusnya serat, jadi cuma begini, gitu doang. Harus dia ngisi, gitu doang. Harus begini doang nyemprotnya. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati ya, harus ketemu dokter Isman. Siapa yang udah pernah ketemu dokter Isman? Banyak ya dokter. Oke ya. Jadi yang bagus begini, set gitu. Kalau begini, misalkan ngisi, gitu doang. Nah, itu tanda pompa jantungnya turun. Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa pernah kena serangan jantung sebelumnya, aliran koronernya, aliran darahnya terganggu, atau bisa katupnya terganggu. Nah, itu harus cek. Jadi tenang aja ibu masih di atas 50%, 52% cantik, 60 cantik, 70 mantap, ya. Jadi nggak usah khawatir. 40 cari dokter. Oke, betul dok. Berarti cantik ya Bu ya, masih bagus. Jadi harus tingkatin lagi. Nanti kalau mau tahu saya bisa buka di Google Dokter Isman siapa, di YouTube juga boleh. Ya? IG, TikTok juga ada ya dok. TikTok ada, YouTube ada, Google ada. Nanti like and share ya. Oke. Boleh follow. Oke, tadi yang udah di belakang udah. Sekarang kita ke depan deh, Bapak nih. Terima kasih dok waktunya. Tadi dokter menerangkan koroner ya. Sekarang ini sepertinya pasang ring itu biasa ya sekarang ini. Sudah umum lah banyak pasang ring. Bila mana kita harus pasang ring? Satu. Yang kedua, kapan kita harus di bypass? Nah itu kan saya nggak ngerti. Saya waktu pelajaran itu saya nggak masuk itu. Jadi saya tanya dokter masuk gitu. Emang sekolahnya di mana, Pak? Dan bagaimana cara menghindari supaya ring itu nggak tersumbat lagi gitu. Ya, makasih dok. Sekolahnya di mana? Sebelum saya lanjutin, saya mau tanya sini yang udah pasang ring tunjuk tangan, boleh tunjuk tangan. Tunjuk tangan. 1. Ya, oke. 3. Yang belum Ada pasang 4 ring ya. tunjuk tangan, yang belum pasang ring tunjuk tangan. Oh. Jadi yang udah pasang ring supaya bertahan, supaya jangan sampai nyempit lagi. Yang belum pasang ring supaya jangan sampai dipasang ring. Ya. Tadi saya bilang tadi, pembuluh darah yang 3 mili 4 mili itu bisa terjadi apa tadi? Kata saya tadi seperti apa tadi? Jangan terjadi bisul di dalam dinding pembuluh darah. Bisul bisa pecah nggak Bapak Ibu? Bisa. Kalau bisul di kulit pecah keluarnya apa? Nanah. Selain nanah apalagi? Darah. Begitu juga dengan bisul yang ada di dinding pembuluh darah. Nah sekarang kita tahunya ada bisul dari mana ya? Nah itu ilmunya. Makanya cari dokter Isman gitu kan? Tahu bisul dari mana? Nomor 1 paling gampang ngeceknya. Aduh, diajak senam absen. Maaf, saya di rumah dulu ya. Ayo ikut senam. Maaf, saya nggak enak. Nah itu kalau saya sering maaf hati-hati. Jangan-jangan dia ada penyempitan. Ya? Atau jalan naik tangga mulai nggak enak. Gitu. Yang biasanya sepeda ini kekejar terus temennya, kita kalah terus kadang-kadang. Nah itu. Jadi kalau ada aktivitas fisik yang berkurang tidak seperti biasanya, nah hati-hati, harus bukan hati-hati ya, suatu tanda harus untuk dicek, dilihat, diperiksa. Kemudian kalau naik tangga nggak enak dada, nyeri dada, nggak nyaman, rasa berat, panas, macam-macam, atau mudah capek aja deh yang paling gampang, itu segera cek, ya. Nah sekarang, jadi sumbernya kenapa harus dipasang ring? Karena bisulnya sudah menutupi atau mengurangi aliran darah. Nah, kalau di atas 70% nyempetnya itu mau nggak mau harus dilebarin. Kenapa kalau nggak dilebarin, nggak dipasang ring, dilebarkan dengan ring ya. Jadi melebarkan pembuluh darah itu dilebarkan, bisa dengan zaman dulu dibelah dadanya, dibelah, dilihat terus dilebarin gitu. Masa kayak gitu ya, kan canggih kan. Jadi dilebarkan. Nah sumbernya bukan masalah ringnya, tapi penyebab bisul terjadi.
Ya, kenapa sampai jadi bisul? Itu yang harus kita cegah. Walaupun udah dipasang ring, bisa jadi lagi sumbatannya. Kenapa? Karena penyebab bisulnya tidak dicegah. Penyebab bisul ini disebut dengan faktor risiko penyakit jantung koroner, faktor risiko. Ya, saya ngomongin bisul supaya bisa kebayang. Kalau aterosklerosis bingung kadang-kadang ya. Plak itu plak bisul sama ya. Cuman itu gradasinya beda-beda. Ada bisul yang lunak, ada bisul yang agak keras dikit, ada yang udah kayak batu karang. Kalau udah kayak batu karang nggak bisa dipasang ring. Sama dokter Isman diapain? Biasanya dibor dulu, namanya root ablation, dibor ya. Nah kalau nyempitnya banyak, kapan harus di bypass? Kali nyempitnya sampai 3, 4, 5 baru dioperasi bypass. Di ring bisa nggak? Bisa, cari dokter Isman aja udah ya. Di ring ya, mau bypass boleh, mau di ring boleh. Nah jadi tadi bisul ini penyebabnya ada 5 faktor risiko. Jadi kalau ada 5 ini siap-siap ketemu dokter Isman, jangan sampai makanya ya bisa bahaya ya. 1, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, merokok, keturunan, itu bisa bikin apa? Bisul. Nah kalau ada salah satu dari 5 ini, bisa nggak jadi bisul? Bisa. Caranya kendalikan. Oke? Jadi kalau ada darah tinggi, kendalikan Kalau ada yang bisa nyembuhin tensi, yang udah pakai obat udah sampai bertahun-tahun, nah dokter Isman pengen berguru, gitu ya. Jadi tensi kendalikan. Tensi itu nggak bisa, ada yang sembuh namanya hipertensi sekunder, itu ada bisa sembuh dengan diobati penyebabnya sembuh. Tapi rata-rata kalau udah bertahun-tahun dengan obat sampai 3, mau nggak mau harus dikendalikan, ya, dikendalikan dengan obat, ya. Nggak cuma obat, tapi juga tadi aktivitas makanan. Yang kedua kencing manis. Kencing manis bisa bikin bisul, diabetes. Bisa nggak dikendalikan? Bisa. Gampang nggak? Gampang. Iya, gampang lah dikendalikan. Nah, terus kemudian kencing manis, apalagi tadi darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Kalau periksa kolesterol, cek namanya LDL, kolesterol jahat. LDL-nya kalau bisa, kalau nggak pernah ada sakit jantung di bawah 100. Kalau ada pernah pasang ring di bawah 70 LDL. Ya. Nah itu cek, bisa dikendalikan nggak? Bisa. Jadi apa yang bisa dikendalikan? Tensi, kolesterol, kencing manis, gula darah. Bisa, nggak ada yang nggak bisa semua. Nah kalau itu udah kita kendalikan, bisulnya adem, insya Allah ya. Boleh ada bisul, boleh bisul 30%, 20%, tapi jangan nambah. Itu caranya itu. Ada 2 lagi apa tadi? Kan tadi kencing manis, dari tinggi, kolesterol. Merokok. Kalau merokok bisa diapain? Di stop, ya, di stop bapak-bapak, ya. Oke. Jadi merokok harus diapain? Di stop. Kalau nggak di stop, siap-siap ketemu dokter Isman, gitu ya. Oke. Jadi merokok. Sama terakhir apalagi? Apalagi tadi? Darah tinggi, kencing manis, kolesterol, merokok. Terakhir apa? Keturunan. Bisa dikendalin nggak? Ganti KTP. Bisa? Nggak bisa, bapak-bapak langsung ganti KTP. Ya, nanti nih saya di genomics itu ya. Nanti kalau misal kita ada sakit jantung, supaya cucu kita nggak sakit jantung, cari babat bibit bobot. Nah, cari mantunya yang bisa membawakan supaya anti terhadap gen kita. Udah tuh dicek tuh terapi gen. Ya, ternyata mantunya ada. Ganti, waduh udah cinta, kan bisa curi. Susah kan? Susah. Tapi nanti ada rekayasa. Sel telur spermanya dikeluarin terus diolah supaya jangan sampai ada gen kolesterol. Itu nanti masa depan. Cuman capek juga buat apa ya? Itu udah takdir ya. Kalau yang 1 itu nggak bisa dikendalin Bapak Ibu, ya. Yang bisa 4, minimal 4 bisa kita kendalikan. Dah, itu. Oke, terima kasih. Kita beralih ke yang sebelah kiri dari saya ini. Monggo. Terima kasih. Halo. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Biar tetap semangat. Saya namanya Prapto Empek.
umur 70 tahun baru lepas tipes dok. Jantung lagi. Saya alhamdulillah sudah ketemu dokter yang betul-betul dokter, karena sudah S3 dokter, jadi dokter jantung ahlinya dokter, ahli. Jadi mudah-mudahan pertanyaan saya bisa terjawab. Jadi tadi dokter bilang katanya naik tangga sudah menggeh-menggeh, saya sudah. Jadi lari sudah nggak bisa, jalan cepat aja sudah, jantungnya udah nggak karuan dok. Terus ini bisa ikut olahraga, ini cuma partisipasi saja dok, silaturahmi. Jadi saya sudah tidak bisa mengikuti olahraga full, jantungnya menggeh-menggeh. Nah, ini irama jantung saya itu kata dokter tidak stabil. Mungkin biasanya keroncong, pop, sekarang udah dangdut, disco, dangdut koplo lagi. Jadi tadi ada instruksi dari instruktur, suruh ngitung detak jantung, saya nggak bisa. Kenapa? Iramanya begitu, hilang, gitu dong. Nah, saya termasuk pasien dokter Mitra Keluarga Bekasi Timur, iya, Barat, iya, sekarang Hermina. Tapi ya kondisinya ya begitu, setiap saya dirawat sakit apapun bisa jantung, gangguan jantung. Tapi cuman katanya iramanya tidak stabil. Sampai sekarang masih makan obat. Terakhir kemarin bulan yang lalu di USG saya mungkin dikira hamil, USG jantung maksudnya dok, kata dokter masih aman. Nah, terus saya satu lagi tanya bedanya ring sama bypass itu apa? Terima kasih dok. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Jadi yang belum sakit jantung dijaga supaya jangan sampai sakit. Yang sudah sakit jantung dan sudah stabil dijaga supaya jangan sampai bertambah. Bagi yang sedang sakit dipertahankan supaya obat-obatan semua terkendali, tensi terkendali, dan jangan sampai ada faktor-faktor yang memperburuk dan memperpanjang usianya. Jadi obat jantung itu variatif, ada yang mencegah, ada yang mengobati, ada yang memperpanjang hidup. Itu obat-obat jantung ya. Jadi tenang aja Pak ya. Kalau Bapak sudah ada sakit jantung dikatakan dokternya, mari kita berteman dengan sakit jantung, berteman baik. Jangan sampai ganggu jantungnya. Jadi Bapak bisa akan terganggu jantungnya kalau apa? Gerakan mendadak nomor 1 ya. Mengedan, hati-hati, jangan. Jadi hindari mengedan Pak ya. Naik tangga, hati-hati, jangan naik tangga dulu ya. Jadi hindari hal-hal yang tidak bersahabat dengan jantung. Tapi aktivitas sehari-hari lakukan seperti biasa, obat-obat dikonsumsi. Karena jantung itu di situ ada otot, ada katup, ada listrik. Tergantung kenanya. Ada yang satu paket semuanya kena. Ya, katup kena, otot kena, listrik kena, ada pembuluh darah koronernya kena. Nah itu bisa nggak dek? Bisa. Yang penting dikendalikan, dijaga. Kita harus bersahabat dengan penyakit jantung. Berteman dengan dia, ya, berteman dengan dia supaya kita bisa minimal kita bisa gendong cucu, ya, kita bisa aktivitas sehari-hari jalan seperti biasa. Oke ya. Sekarang apa bedanya ring sama jantung? Ring sama bypass. Tadi kan ada bisul. Ya, nyumbat ya, lebih dari 70%. Ring itu kayak apa ya? Kena ada pulpen yang ada ringnya kan? Kawat ya, cincin yang dibikin panjang itu namanya ring. Itu dilebarin sehingga yang tadi bisulnya itu jadi ketekan sehingga dia alirannya jadi lancar. Tapi bisulnya hilang nggak di dalam? Enggak, masih ada. Hanya untuk memindahkan aja supaya dia alirannya lebih lancar. Itu ya, itu gunanya ring ya. Nah kalau bypass apa? Kalau ring itu seperti bikin kayak terowongan MRT, jalannya dibikin terowongan gitu ya, bikin ring. Nah kalau bypass itu bikin jembatan layang. Ada yang nyumbat, ya udah sumbatin biarin aja, dibikin jalan baru, namanya bypass, operasi bypass. Loh, pakai jalan apa pembuluh darahnya? Dari kaki diambil, dari kaki dari paha disambung, ya, melewati daerah yang bisulnya masih ada nggak? Masih, ya. Tapi jangan sampai asik sudah di bypass, bisul bisa muncul nggak di tempat yang bypassnya itu? Bisa, namanya juga pembuluh darah. Jangan-jangan terjadi
bumpet lagi atau di ringnya tadi bisa muncul di salah ringnya bisa muncul lagi. Ya, jadi itu kira-kira sudah jelas ya apa bedanya ring sama bypass. Oke, saya rasa ya boleh. Oke, baik. Enggak, mungkin satu kali lagi ya, satu yang terakhir ya sebelum kita menutup acara ini. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah. Saya mau bertanya, Dok. Saya sudah lama ini kalau sedang naik motor gitu, tiba-tiba kayak ada yang ganjal gitu di tenggorokan. Apakah itu dari jantung atau dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau ada yang ganjel di tenggorokan bisa sakit tenggorokan, bisa sakit di saluran napas di sini, di lehernya, tiroid, karena banyak organ di situ ya. Jadi nggak semua ganjal di tenggorokan sakit jantung. Ya, kalau ada yang ganjel ke dokter THT dulu atau dokter umum dicek dulu pakai senter. Nah, kalau dicek nggak ada apa-apa, baru nanti cari dokter jantung, dokter Isman atau siapa ya. Langsung direkam jantung sambil lari. Pertama di EKG dulu. Kalau rekam jantung normal, bukan berarti normal ya Bapak Ibu. Kenapa setelah rekam jantung normal kok dokter biasanya suruh treadmill? Nah, treadmill itu adalah tujuannya untuk memacu jantung, memaksa jantung untuk bekerja keras. Karena penyakit jantung munculnya saat bekerja keras. Ada penyakit yang nggak muncul kalau lagi santai. Kayak pegawai aja, kalau pegawai kalau lagi santai nggak ketahuan penyakitnya. Pas kalau kerjaan langsung ketahuan, wah ini anak kerjanya nggak benar deh gitu. Jadi sama, jantung itu kalau lagi santai jantung santai kerja. Tapi ketika disuruh lari, nah berantakan. Ya, jadi kalau ada sumbatan 70% itu akan kelihatan listrik jantungnya berubah. Makanya pemeriksaan jantung harus dinamis. Jadi sambil treadmill. Wah dok, habis stroke nggak bisa di treadmill dok, udah tua. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan, nah kita bisa namanya CT scan. Jadi scanning, karena nggak bisa lari, nggak bisa jalan treadmill, ya udah di scanning aja. Di scanning akan kelihatan sumbatannya. Ada lagi nggak cara? Ada banyak. Wah dok, scanning ada kontras, oke nuklir. Wah dok, MRI. Wah dok, ya udah kita intip kateterisasi. Kateterisasi belakangan. Oke, ya Bu ya. Sudah. Oke, baik. Dok, mungkin sebelum kita menutup acara ini, Dok, mungkin pesan dokter untuk menjaga kesehatan jantung bagi kita semua, Dok. Ya. Yang penting sekarang kita harus hidupnya hidup cerdik. Apa itu cerdik? Nah, cerdik untuk menjaga kesehatan jantung. Ceknya itu cek jantung secara berkala. Cerdik, CERDIK. Cek jantung berkala. E-nya apa kira-kira? Enyahkan rokok. Ya. R, rajin olahraga. D, diet yang benar. Ya, diet yang sehat, diet makanan yang apa itu makan sehat yang seimbang? Apa itu? Ada 5 porsi buah dan sayur tiap hari. Ya. Jadi tiap makan pagi ada sayur, sebelum makan siang ada buah, makan siang ada sayur, ya. Terus kemudian sebelum makan malam ada buah, terus makan malam ada sayur. Sayur, buah, sayur, buah, sayur. Kalau kita enggak dong, Ya. kita 4 sehat 5 sempurna. Boleh. 4 sehat 5 warak. 4 sehat 5 sempurna. Iya, 4 sehat 5 sempurna. Kalau di apa namanya? Kalau di Nabi Muhammad itu makan sebelum makan sebelum kenyang. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Udah itu aja patokannya. Jangan sampai belum kenyang nih, bablas. Aduh, udah cukup. Ah, itu cukup ya. Udah sampai mana tadi? D tadi ya? I ya. Tadi D kan udah D. I ada yang tahu nggak I? Istirahat yang cukup, tidur 6 sampai 8 jam. Jangan lebih dari itu, jangan kurang. Ya. Jadi jam 9, jam 10 HP matiin. Pasang alarm jam 4, jam 5 untuk sholat subuh. Ya. Dah, udah kan? I-nya udah ya? Nah. Kak, ada yang tahu nggak Kak? Kurangi. Ada yang tahu? Nggak tahu. Cari di Google. Ada. Kelola stres. Ya, jangan stres. Jadi harus cukup liburan, ya.
bersenda gurau bersama teman-teman begini, ketemu Dokter Isman, di keluarga sering makan bersama, ya, oke? Ngobrol di meja makan, jangan lihat HP terus, itu bisa nggak, itu stres. Oke, jadi cerdik udah tahu sekarang. C-nya apa? Cek berkala. E-nya enyahkan rokok. R-nya rajin olahraga. D-nya diet yang seimbang, yang sehat. I-nya istirahat. K-nya liburan cukup. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan karena saya harus keliling lagi untuk ke pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.